Oh, oke, Pak. Silakan, Pak. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas reguler akan menjelaskan tentang digital transmission fundamental. Next. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu digital transmission. Jadi digital transmission itu metode pengiriman data secara digital melalui jaringan komunikasi. Next. Nah, di pas pengiriman data itu ada teknik namanya PCM atau Pulse Code Modulation. Nah, ini itu teknik digitalisasi suara dan data analog menjadi data digital. Dalam PCM, sinyal analog dikodekan menjadi sequence digital biner yang 1010 begitu, yang mewakili amplitude pada waktu tertentu. Next. Lalu, karena kita membahas tentang digital transmission, maka kita harus menghubungkannya dengan oscillator. Jadi di PCM ini biasanya terdapat pada lapisan data link dalam model jaringan OSI. Nah, lapisan data link itu bertanggung jawab untuk memastikan transmisi data yang aman dan terintegritas dari suatu node ke node lain dalam jaringan. Nah, dalam PCM, data analog dikonversi menjadi data digital yang kemudian dapat diteruskan melalui jaringan sebagai data link layer frames. Next. Nah, di komunikasi data tentu ada kompresi. Nah, kompresi yang harus dilakukan dalam komunikasi data itu yang pertama dibagi menjadi dua, ada lossless data compression sama lossy compression. Nah, perbedaannya kalau lossless itu data kompres nggak hilang sama sekali. Jadi nggak ada sekecil apapun datanya nggak ada yang kehilang waktu dikompresi. Nah, lalu kalau yang lossy itu ada beberapa yang hilang. Namun pas di dekompresi lagi, dia hasilnya mendekati dengan data yang asli. Next. Nah, komunikasi digital lebih menguntungkan dibanding analog. Yang pertama, alasannya itu karena regerasi sinyal secara sempurna pada repeater. Karena hanya perlu menentukan apakah suatu sinyal positif atau negatif. Lalu yang kedua, integritas data dengan menggunakan modul enkripsi dan error correction, sehingga data tidak rusak atau hilang selama transmisi. Sebelum diteruskan, sehingga membutuhkan lebih sedikit bandwidth daripada komunikasi analog. Eki. Di sini pada sistem analog, eh, bahkan setelah amplifier dan equalizer di repeater, sinyal yang dapat tetap bercampur dengan noise. Nah, pada gambar tersebut ini, contohnya pada analog, eh, pada pada analog itu ada AM, FM, dan TV transmission. Nah, ketika melakukan repeat, maka dia harus menyerupai tapi di di sini tidak terlihat terlalu sama. Tapi kalau untuk digital walaupun dikirim, ini bakalan dapat dibaca menggunakan repeater. Lalu eh, di sini contohnya berikut, sinyal yang diterima sudah seperti ini untuk bagian analog, dan diberikan repeater, hasilnya tidak terlalu sama persis sama dengan yang ada pada analog. Nah, sinyal sinyal yang pertama kali dikirim
berbeda dengan digital eh, ketika sinyal digital terpapar noise itu eh, dan diberikan amplifier equalizer dan repeaternya, maka kita dapat mendefinisikan lagi menjadi sinyal semula itu lebih mudah. Lalu eh, untuk ini gambar ini pernyataan bahwa sinyal pulsa dilewatkan pada channel yang terbatas bandwidthnya, maka ada komponen frekuensi yang tidak dilewatkan. Nah, maksud dari pernyataan ini itu bahwa jika sinyal pulsa dilarutkan melalui kanal atau channel yang memiliki batasan bandwidth, beberapa komponen frekuensinya itu dari sinyal pulsa mungkin tidak dapat dilewati kanal dan akan hilang. Ini disebabkan kanal bandwidth kanal bandwidth, channel bandwidth yang memiliki bandwidth yang terbatas. Lalu eh, untuk eh merumuskan kapasitas kanal dengan kanal komunikasi dengan pengaruh noise dengan persamaan C sama dengan W kali log 2 kali 1 tambah SNR bits per second. Nah, W ini adalah bandwidth, terus SNR itu adalah sinyal to noise ratio. Dengan rumus Shannon ini, SNR apa sinyal to noise itu sebesar 40 dB pada jalur komunikasi telepon akan memberikan eh, kapasitas channel maksimum. Nah, menurut di sini itu di sini pernyataan bahwa jika sinyal pulsa dilewatkan pada channel yang terbatas bandwidthnya, maka komponen frekuensi itu yang tidak dilewatkan. Lalu untuk ini apa Garcia, bentar, Pak, banyak banget apa Garcia mendefinisikan bandwidth dari sinyal analog sebagai range dari frekuensi dari sinyal yang mengandung power yang tak dapat diabaikan atau non eligible. Nah, itu eh, menurut definisi Garcia, bandwidth adalah rentang frekuensi dalam sinyal analog yang memiliki kontribusi signifikan pada sinyal dan mempengaruhi informasi yang diteruskan. Bandwidth ini mengacu pada wilayah frekuensi yang paling banyak mengandung informasi penting dalam sinyal. Nah, jika ingin prediksinya dapat jenis bahwa sinyal masih mengandung 99 dari power sinyal tersebut, bandwidth dapat ditentukan dari jenis aplikasi. Kayak contohnya komunikasi telepon, bandwidth dari 200 Hz hingga 3,5 kHz sudah cukup. Nah, sedangkan untuk musik, frekuensi yang lebih tinggi dari 3,5 kHz juga dibutuhkan. Eh, ini adalah gambar. Ambil. Thank you. Oke. Di bagian sini di atas seperti yang dilihat itu Nyquist signaling rate. Jadi di sini di atas itu Nyquist ini menyatakan kapasitas komunikasi yang masih dapat dicapai tanpa intersimbol interference atau isi. Jadi di atas itu nah di bawah itu hasil karena mereka si Nyquist ini nah katakan 2/3 menghitungkan efek noise terhadap kapasitas kanal. Jadi seperti yang di kiri itu, nah ketika Shannon itu menggunakan Shannon, dia akan menjadi yang seperti yang di kanan. Dia memperhitungkan efek noise terhadap kapasitas kanal. Oke, lanjut.
Nah, yang BER. BER adalah singkatan dari bit error rate. Jadi bit error rate ini adalah rasio atau proporsi dari jumlah bit yang salah diterima dibandingkan dengan jumlah total bit yang diterima dalam komunikasi digital, seperti yang ada di gambar ini. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya itu Nyquist signaling rate dan Shannon channel capacity. Konsep ini adalah menyatakan bahwa kecepatan sinyal dan kapasitas komunikasi saling terkait dan harus dipikirkan secara bersama dalam perencanaan sistem komunikasi. Jadi sistem komunikasi harus memastikan bahwa kecepatan pengiriman sinyal yang diambil memenuhi kebutuhan Nyquist, juga memastikan bahwa kapasitas kanal memenuhi kebutuhan transmisi informasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk grup 2. Ada pertanyaan nggak waktu berusaha memahami itu dari lecture notes atau Garcia atau nonton video di Learn? Nggak ada, Pak. Wih, paham semua ya berarti. Nah, coba kita cek ya. Jadi Pak, kalau saya yang baca, maaf, gimana? Gimana Pak, Pak Franz? di bagian quiz ini, Iya, saya gimana masih Pak? belum paham gitu, Pak. Jadi saya Pertanyaannya, masih kayak, pertanyaannya bisa kenapa, Pak? ada pertanyaan yang spesifik nggak Pak? Soal naik quiz itu yang ditanyakan apa Pak? Saya sih belum nangkap itunya ya, Pak. Apa basicnya gitu, Pak. Waktu ngedengar videonya. Oh, oke oke. Nah, kalau kita lihat lecture notes ya, coba ya, itu eh, kadang saya mencatatkan beberapa pertanyaan ya, yang kalau dipikirkan mungkin bisa memberikan pemahaman gitu ya. Ini pertanyaan nomor 2 ya. Kan semua kanal transmisi itu terbatas bandwidthnya ya. Nggak ada lah channel yang bandwidthnya tak terhingga itu nggak ada ya. Pasti terbatas. Nah, terus problemnya kita kalau channel kita itu terbatas ya, kita masukinnya kan maunya pulsa nih, katakanlah PCM itu ya, pulse code modulation kita, line coding kita itu sempurna, kita bisa bikin kotak lah, katakanlah ya, terus ini satu, ini nol, masukin ke channel. Channel kita ini kan bandwidthnya nggak pernah unlimited ya. Pasti ada frekuensi tinggi yang kena hajar ya, yang kepotong nggak bisa lewat, pasti jadi kayak gini. Ya jadi pulsa kita itu begitu lewat di channel apapun channelnya, keluarnya melebar ya, nggak sempurna. Nah, terus kalau pulsa yang satu itu melebar ya, nimpa pulsa yang berikutnya, itu istilahnya adalah intersimbol interference. Ya, karena antara simbol ya, harusnya ini 1, 0, 1, ini terpisah baik-baik ya kalau kita bikin pulsanya kotak. Tahu-tahu ini kotaknya melebar gitu ya. Nimpa ya ke kotak berikutnya. Jadi ada interferensi antar simbol ya istilah. Jadi ISI ya, intersimbol interference. Nah, jadi pertanyaannya ya ini kalau mau direnungkan, kan semua kanal terbatas bandwidthnya. Apakah isi ini jadi nggak bisa dihilangkan sama sekali? Nah, gimana Pak Frans? Kan itu kenyataan hidup ya, kalau belajar sinyal sistem, bandwidth terbatas, pasti ada frekuensi yang kena, pasti kotak itu melebar ya, karena kotak itu sinyalnya kalau kita lihat di frekuensi dari minus tahingga sampai tahingga kan, spektrumnya gitu. Terus Oh, gimana iya. dong? Intersimbol interference tak bisa dihindari kah? Eh, kalau itu sih kayaknya bisa dari kita mendua kali lipatkan bandwidthnya, Pak, supaya menghindari itu. Kalau Ya, mau tapi menghindari. kan kita mau kali 2 kek, kali 4 kek, kan tetap ada batasnya ya bandwidth itu ya. Terus kita push di batas Hmm. itu, fungsi pulsa kotak yang punya frekuensi tertentu sampai ada frekuensi yang keluar itu kepotong sama channelnya. Intersimbol interference dong kita. Berarti pada kenyataannya kita selalu terbentur itu kah? Atau gimana? Oh, ini juga ya. Kalau pakai equalization, Pak, jadi kompensasi distorsi kanal menggunakan itu, Pak. Nah, ini apa?
percobaan bagus ya. Equalization itu dia kan mengkompensasi channel ya, kalau baca di buku-buku gitu. Itu yang Iya. terjadi ya sebenarnya adalah sinyal kita kalau dilewatin ke channel, sinyal kita itu dikonvolusi sama channel. Kan gitu ya, S fungsi T dilewatin HT adalah ST konvolusi HT. Nah, begitu sinyal kita terkonvolusi, Bapak Ibu yang pernah ujian sinyal sistem kan tahu ya, berubah kan sinyal kita jadi lebih panjang, melebar juga tuh, basically gara-gara dikonvolusi sama channel. Nah, kalau kalau itu terjadi, kita tuh butuh mengkompensasi channelnya ya. Jadi kalau ada H, H-nya kita apa transform ke frekuensi domain ya katakanlah jadi HF, kita perlu bagi sama HF supaya channel kita itu bereaksinya kayak delta impulse. Karena kalau sinyal dikasih delta impulse, sinyal itu keluar sempurna, kayak nggak ada distorsi. Nah, equalization itu berusaha mengcancel efek konvolusi dari channel. Tapi problem bahwa channel itu frekuensi bandwidthnya terbatas, itu nggak ada obatnya. Nggak bisa pakai equalization. Karena tetap aja ada keterbatasan fisik gitu. Oh, berarti kita nggak bisa menghindarinya ya, Pak? Keterbatasan bandwidth nggak bisa kita hindari. Nah, tapi apakah intersimbol interference bisa nggak ada atau ya udah nasib gitu, selalu ada? Itu pertanyaannya sih. Hmm. Nah, yang hebat ya adalah kalau bapak-bapak ibu baca ya, Nyquist itu berpikirnya problem itu tuh. Terus si Nyquist tuh bilang, bisa loh ada cara ya mengatur sinyal kita supaya nggak terjadi intersimbol interference. Caranya adalah kalau kita atur ya, jadi kalau frekuensi di apa bandwidth kita terbatas, katakanlah terbatasnya kotak ya, eh, murni kotak ya. Jadi pokoknya di bawah frekuensi tertentu cut off udah nggak bisa lewat, di atas frekuensi tertentu cut off nggak bisa lewat. Maka kalau yang belajar sinyal sistem tahu di time domain dia sinus x per x ya, kayak lonceng gini yang apa buntutnya ini sampai tak terhingga. Nah, lalu si Nyquist itu bilang, kalau loncengnya ini kita susun sedemikian rupa ya, sehingga sepertinya ini jaraknya ya kita atur. Lalu pada saat puncak pulsa yang ini ya, semua puncak yang lain ini jadi nol. Gitu ya. Jadi ini ada puncak yang lain ini jadi nol. Ini puncak yang sebelahnya jadi nol juga gitu ya. Nah, ini terus kita samplingnya di titik-titik ini aja gitu ya, dengan frekuensi sampling tertentu kita dapat sinyal-sinyal puncak ini nih, dan buntut-buntut yang lain semua jadi nol sehingga kita tuh nggak punya intersimbol interference. Gitu tuh kata si Nyquist ya. Jadi dia hebat banget ya. Walaupun ada keterbatasan bandwidth, walaupun sinyal kita di time domain sampai tahingga, kita bisa ngatur pulsa kita baik-baik supaya tidak ada intersimbol interference. Nah, tapi berarti ya kalau pulsa kita paksa lebih dekat dari 1T 2T ini, maka nggak bisa. Ya, jadi ada saatnya nggak bisa kita paksa lagi lebih cepat lagi pulsa kita. Nah, batas itu adalah batas Nyquist rate itu tadi. Ya, dan berarti dengan demikian ya, channel fisik kita itu punya keterbatasan transmisi. Nah, keterbatasannya berapa? Dua kali bandwidth. Jadi kalau bandwidth kita dikasih 10 kHz ya, kita cuman bisa kirim 20 kilo simbol per second. Kalau kita paksain lebih dari itu, intersimbol interference gitu. Ya tadi kan Pak Franz bilang dikali dua aja. Nah, dikali dua itu batas maksimumnya. Di mana intersimbol interference masih tidak terjadi. Begitu kita paksa lagi intersimbol interference gitu. Ya. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Ya, jadi itu engineer-engineer masa lalu itu ya luar biasa ya. Ini pemikirannya karena mereka memahami sinyal sistem, terus mereka mencoba mencari batasan-batasan gitu ya. Seberapa sih kita bisa bisa transmit ya tanpa distorsi gitu. Terus Nyquist itu kontribusinya itu bahwa kalau dikasih bandwidth berapa banyak simbol yang kita bisa kirim ya. Simbol itu berarti satu bagian ya, bukan satu bit loh. Satu simbol itu bisa kalau kita 2 bit ya, bisa 00, 01, 10, 11. Itu satu simbol ya. Jadi seberapa banyak simbol per second yang bisa kita kirim tergantung dari bandwidth kita. Kalau kita mau atur supaya nggak ada intersimbol interference. Nah, ya.
Nah, pertanyaan berikutnya sih, kalau gitu apa bedanya sama Shannon limit ya? Itu kan semacam limit juga gitu ya, tapi mungkin nanti grup 4 sih yang menjelaskan ya. Kita sambut grup 4 ya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Frans, Pak Eki. Grup 4 silakan. Iya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga Pak Ihan. Jadi di sini kami kelompok grup 4 akan membahas mengenai digital transmission fundamental. Baik, selanjutnya. Pertama, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu mengenai PCM atau Pulse Code Modulation. Nah, untuk PCM sendiri awalnya dikembangkan komunikasi suara digital melalui kabel tembaga. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, teknologi ini berkembang menjadi dasar metode line coding untuk voice communication. Nah, terdapat lapisan komunikasi dalam jaringan tersebut. Yang pertama yaitu application layer yang menghasilkan informasi atau data yang akan dibawa melintasi jaringan. Kemudian ada physical layer yang menyediakan jalur khusus agar informasi bisa ditransmisikan. Nah, terdapat juga kompresi komunikasi digital. Misal untuk data besar seperti gambar atau video akan dikompres agar dapat ditransmisikan lebih cepat. Nah, jika tanpa kompresi, maka bitrate harus lebih besar, sehingga transmisi pun akan menjadi lambat. Kemudian untuk jenis kompresi, yang pertama ada lossless compression, di mana data begitu ditransmisikan akan dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa adanya loss. Kemudian ada juga lossy compression, yaitu hanya menghasilkan data mendekati aslinya, sehingga kualitas berkurang daripada data aslinya. Namun, jika dibandingkan dengan lossless compression, tetap rasio kompresinya akan jauh lebih tinggi. Contohnya adalah JPEG dengan rasio tipikal kurang lebih 15 kali. Nah, selanjutnya untuk contoh yang pertama yaitu PCM untuk telepon, di mana suara telepon memiliki frekuensi 4 kHz dengan sampling rate 2 dikali 4 kHz menjadi 8.000 sampel per detik, di mana resolusinya yaitu 8 bit per sampel, sehingga bitrate PCM telepon sama dengan 8.000 dikalikan dengan 8 sama dengan 64 kbps, di mana kualitas percakapannya real time, sehingga delay berada di bawah 250 milisecond, supaya interaksi pada saat penggunaan telepon ini menjadi seperti percakapan secara langsung. Nah, selanjutnya untuk contoh selanjutnya itu adalah CD audio, di mana untuk bandwidth musik sendiri yaitu 22 kHz dengan sampling rate 44 kHz dengan dikalikan 2 bandwidthnya, dengan quantization-nya adalah 16 bit per sampel. Dengan jenis stereo, dia memiliki dua channel, sehingga bitrate CD audio dirumuskan menjadi 44.000 dikalikan 16 dikalikan 2, sehingga hasilnya 1,4 Mbps. Di mana satu jam musik itu sekitar 317 megabyte informasi. Sehingga kebutuhan data, jika dikomparasi dengan telepon, musik ini memiliki data yang jauh lebih besar ya. Selanjutnya. Nah, untuk keunggulan komunikasi digital. Nah, untuk digital transmission, seperti yang kita lihat pada gambar, untuk di gambar bawah kanan, ini adalah regenerasi sinyal, di mana untuk digital regenerator memiliki amplifier equalizer, sehingga data yang dihasilkan hampir sempurna, meskipun setelah ditransmisikan. Karena untuk sinyal digital mereka hanya perlu mendeteksi logika 0 atau 1 seperti digital pada umumnya. Nah, untuk digital juga memiliki error detection dan correction, di mana meningkatkan reliable atau keandalan komunikasi digital tersebut. Di komunikasi digital juga memiliki data encryption, sehingga jika data yang kita ingin transmisikan itu bersifat privacy, jadi tingkat keamanannya lebih baik. Sedangkan untuk analog transmission, setelah diperkuat dengan amplifier di repeater, tetap sinyal bercampur dengan noise. Nah, untuk contohnya adalah gambar sebelah kiri bawah ini. Untuk yang atas, itu adalah sinyal analog dengan contoh sinyal
AM, FM, dan juga transmisi TV yang lama ya pastinya karena TV-nya masih analog. Untuk sekarang mungkin lebih banyak digunakan yang digital. Nah, dapat dilihat ketika sinyal di receive atau diterima, sinyal tersebut memiliki noise yang cukup banyak dibandingkan dengan sinyal yang aslinya. Nah, untuk yang B, yang bawah, itu adalah sinyal yang ditransmisikan melalui komunikasi digital. Contohnya seperti telepon digital atau CD audio. Nah, untuk di sini, ketika data telah ditransmisikan, ia hanya memiliki noise yang sedikit, bahkan hampir tidak ada ya. Karena untuk logika komunikasi digital ini hanya 0 atau 1. Jadi untuk di saat data berada di atas 0, maka grafik yang sebelah kanan yang receive, dia akan juga di atas 0, dan ketika di bawah juga seperti itu. Nah, selanjutnya untuk gambar yang sebelah kanan ini yang sudah saya bahas sebelumnya, di mana pada komunikasi analog, walaupun ya sudah menggunakan amplifier atau penguat pada repeaternya, tetap ketika sinyal di recover setelah ditransmisikan, dia tetap memiliki residual noise dibandingkan dengan digital regenerator. Di saat sinyal ditransmisikan, datanya cenderung lebih nyata atau lebih asli jika dibandingkan dengan data aslinya. Untuk penjelasan mengenai Nyquist yang telah disampaikan pada Pak Paihan, di mana ada seorang engineer Harry Nyquist dan juga Claude Elwood uh, Claude Elwood Kanan. Shannon akan dijelaskan oleh Mas Pradika. Hari Pradika. Saya serahkan. Terima kasih Pak Galang. Nah, selanjutnya dalam transmisi digital tentu aja ada beberapa batasan. Yang pertama mengenai batasan bandwidth dan bitrate. Ini merupakan teorema dari Harry Nyquist di mana pulsa digital pada kanal terbatas bandwidth itu memiliki beberapa contoh. Misal yang sinyal tadinya bentuk aslinya persegi itu menjadi lebar atau bergelombang ketika melewati sebuah channel karena itu terdapat sebuah distorsi. Kemudian poin kedua yaitu semakin cepat pulsa atau bitrate tinggi maka pulsa akan menjadi semakin sempit sehingga membutuhkan bandwidth yang semakin melebar. Hal ini menyebabkan bandwidth channel itu bisa membatasi bitrate transmisi sehingga pada teorema Nyquist disebutkan bahwa untuk mendapatkan sinyal yang bebas dari isi maka terdapat maksimal Rmax sama dengan 2W pulse per second di mana W adalah bandwidth. Pada multilevel modulation, jika setiap simbol memiliki M sama dengan 2 pangkat M level amplitude, maka setiap simbol merepresentasikan M bits. Dan bitrate maksimumnya adalah sama R sama dengan 2WM bits per second. Untuk yang gambar kanan ini, seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya, bahwa ketika terdapat sinyal digital dengan bentuk frekuensi tertentu, ketika melewati channel, maka dia akan terdapat beberapa frekuensi yang terpotong oleh bandwidth itu sendiri. Karena tadi disebutkan bahwa maksimum pulse transmission rate itu sebesar 2 bandwidth pulse per second. Kemudian selanjutnya mengenai teorema dari Shannon, Shannon merumuskan bahwa kapasitas channel komunikasi itu memiliki pengaruh terhadap noise. Sehingga untuk rumus dasarnya dari kapasitas channel itu sendiri sama dengan C sama dengan W log 2 dalam kurung 1 ditambah SNR bits per second, di mana W adalah bandwidth dan SNR itu sendiri adalah signal to noise ratio. Di sini terdapat contoh perhitungan terhadap bandwidth sebuah kabel telepon, di mana diketahui bandwidthnya adalah 3,4 kHz dengan signal to noise ratio sebesar 40 dB atau sama dengan 10.000. Maka kapasitas channelnya adalah 3.400 dikali log 2, kemudian dalam kurung 1 ditambah 10.000 sehingga didapat kapasitas channelnya itu adalah 45,2 kilobit per second. Apabila dibandingkan dengan beberapa teknologi komunikasi, di mana modem telepon itu memiliki kecepatan sekitar 30, memiliki kapasitas bandwidth sekitar 33,6 hingga 56 kilobit per second, kemudian Ethernet 10 megabit per second hingga 100 megabit per second, bahkan ada yang menyentuh gigabit per second, kemudian Wi-Fi 2 hingga 54 megabit per second, kemudian ada jaringan 3G di sekitar 2 megabit per second, dan 4G yang menyentuh angka ratusan megabit per second. Di sebelah kanan ini terdapat beberapa contoh conditional signal apabila dia memiliki SNR yang tinggi, yaitu adalah signal to noise ratio yang tinggi. Signal
to noise ratio yang tinggi artinya adalah bentuk sinyalnya itu memiliki bentuk yang lebih jelas ketimbang noise-nya. Jadi noise-nya ini lebih kecil ketimbang signal aslinya. Jadi apabila dilihat dari sini terdapat sinyal digital dengan bentuk asli seperti ini, kemudian dengan noise yang cukup kecil, maka pada sinyal akhirnya itu masih terdapat bentuk asli dari sinyal aslinya karena SNR-nya itu memiliki nilai yang cukup besar. Sehingga masih bisa dikatakan bahwa ini adalah kondisi satu, kemudian ini nol, dan ini satu. Karena noise-nya pun cukup kecil. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh apabila SNR-nya itu kecil, di mana bentuk sinyal aslinya memiliki amplitude yang cukup kecil, kemudian noise-nya memiliki amplitude yang cukup besar sehingga menyebabkan sinyal akhirnya memiliki bentuk yang mungkin sedikit ambigu terhadap sinyal aslinya. Mungkin ada beberapa titik yang tidak bisa langsung dijelaskan bahwa itu satu ataukah nol karena memiliki noise yang cukup besar. Kemudian selanjutnya hmm, pada transmisi digital terdapat sampling dan quantization, di mana sampling itu adalah salah satu teknik konversi dari sinyal analog di mana mencuplik beberapa titik sinyal analog pada interval waktu sumbu X-nya, kemudian dilanjut ke quantization di mana pada sumbu Y-nya itu dibulatkan menjadi data biner tertentu. Kemudian agar tidak terjadi aliasing, Nyquist sampling theorem menjelaskan bahwa sampling rate itu harus minimal 2 kali bandwidth-nya. Aliasing itu sendiri adalah di mana sampling rate-nya itu terlampau rendah sehingga sinyal yang sudah dikonversi dari analog menjadi digital itu tidak bisa menyerupai sinyal analog yang aslinya sehingga sinyalnya bisa dibilang itu keliru atau salah. Terdapat contoh dengan sinyal memiliki frekuensi 4 kHz, maka samplingnya harus eh, lebih besar atau sama dengan 8 kHz. Kemudian selanjutnya mengenai quantization error, yaitu adalah berupa kesalahan akibat membulatkan nilai amplitude sinyal ke level discrete. Error ini bisa menyebabkan turunnya kualitas sinyal digital. Pada quantization error ini sendiri terdapat hubungan jumlah bit quantization atau dinotasikan dengan M dengan nilai signal noise ratio dengan rumus SNR sama dengan 6M dikurangi 7,27 desibel. Ini menyebabkan setiap penambahan satu bit quantization itu akan menaikkan SNR sekitar 6 desibel. Kemudian apabila semakin banyak bit quantization-nya, maka itu akan memberikan kualitas yang lebih baik pada audio dan video. Kemudian hal terakhir yang kita bahas adalah mengenai BER atau bit error rate, di mana bit error rate adalah suatu probabilitas error dalam transmisi data digital. Contoh sederhananya adalah bit error rate itu apabila misal data digitalnya sebanyak 1 juta, terus kemudian memiliki nilai error sebesar 1.000 data, maka nilai BR itu adalah 1.000 dibagi 1 juta. Hubungannya dengan SNR adalah apabila semakin besar SNR atau signal to noise ratio-nya semakin besar, maka dia akan memberikan nilai BR yang semakin kecil. Karena signalnya itu sendiri lebih besar daripada noise-nya, sehingga nilai BR atau probabilitas errornya itu menjadi semakin kecil. Pun sebaliknya apabila si nilai SNR-nya semakin kecil, artinya noise-nya itu lebih besar daripada data asli, signal asli, maka itu bisa menyebabkan nilai BR-nya semakin tinggi karena noise-nya lebih besar daripada signal asli. Hal itu bisa dilihat pada kurva di sini. Untuk yang sumbu X di atas ini adalah nilai dari SNR, kemudian pada nilai yang di sumbu Y di sebelah kiri ini merupakan nilai dari BR. Semakin besar nilai SNR, maka semakin turun, semakin landai dari nilai BR-nya itu sendiri. Sehingga kualitas komunikasi digital itu sangat ditentukan oleh SNR. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari grup 4 TEKK. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam, kalian dan teman-teman. Thank you Pak Pradika dan Pak Galang ya. Ada pertanyaan nggak waktu mungkin pertanyaan yang basic ya karena tadi udah dibahas soal Nyquist itu eh, ada di list pertanyaan juga di lecture notes antara Nyquist rate sama Shannon limit itu yang mana yang lebih keras membatasi ini kecepatan transmisi? Pertanyaannya gitu ya, tapi sebenarnya itu pertanyaan untuk memicu perenungan sih. Ini kok ada dua ya ilmuwan yang mengemukakan ini loh kalau saya punya jalur transmisi ada batasnya. Terus rumusnya beda lagi ya. Si Nyquist ngomongnya 2 kali W dikali sama level modulasi kalau modulasinya multibit
Terus kalau yang Shannon bilangnya itu tadi W kali satu tambah apa SNR ya. Nah itu yang mana yang lebih keras gitu? Kalau ditebak, kalau ada terkaan, Pak Galang atau Pak Pradika, atau nanya ChatGPT, ChatGPT jawabnya apa ya? Ya, ada komentar dari teman-teman yang lain juga boleh kalau ada pertanyaannya kayak gitu tuh. Nanti kalau ujian lisan sih bisa juga ya muncul pertanyaan dalam bentuk yang kayak gitu ya. Izin bertanya, Iya, Pak. eh, kan saya lihat di lecture note ya, Hmm. itu kan di situ bilang kalau yang naik bis ini dia tiket transmisinya itu bisa noise-nya itu hampir nggak ada. Tapi saya sempat juga lihat video Pak Ihan mungkin Hmm. beberapa tahun yang lalu saat COVID itu Bapak bilang justru CNN di pasti ada gitu noise-nya. Nah, maksudnya itu kan kontradiksi, tapi mungkin saya yang misinformasi atau gimana ya, Pak? Nah, ini nggak miss ya. Itu betul kayak gitu. Jadi di dalam melakukan kalkulasi batas transmisi, si Shannon itu mengasumsikan selalu ada noise. Kalau Nyquist bilang, katakanlah channel itu bersih. Channel yang bersih aja masih bisa menyebabkan intersimbol interference karena bandwidth kita dari channel itu pasti terbatas. Begitu bandwidth terbatas, pulsa kita melebar, itu intersimbol interference sudah. Ya, jadi itu intersimbol interference itu bentuk gangguan, tapi gangguannya khusus karena keterbatasan channel. Belum ditambah noise kayak white noise atau apa, belum ada noise yang kayak gituan loh. Jadi sebenarnya channelnya diasumsikannya bersih, cuma terbatas aja bandwidthnya. Nah, terhadap kondisi yang kayak gitu, Nyquist itu bilang kita bisa ngitung batasnya ya. Nah, tapi kalau Shannon dia lebih jauh lagi. Oke, bandwidth itu ada efeknya. Cuman kalau secara praktek kan channel kita nggak ada yang nggak ada noise. Pasti ada noise ya. Noise-nya yang paling sederhana ya additive white Gaussian noise itu ya. Katakanlah kita tahu signal to noise ratio-nya berapa ya terhadap sinyal kita, noise kita itu berapa tebal gitu misalnya powernya ya. Nah, terus kita bisa ngitung limit gak ya terhadap kondisi yang udah ada limitasi bandwidth, terus ada noise lagi. Itu kondisi yang lebih real sebenarnya daripada yang dipikirkan oleh Nyquist gitu ya. Dan itu rumusan Shannon itu mengasumsikan ada noise. Pada kenyataannya semua channel ada noise dan ada keterbatasan bandwidth. Cuman Nyquist mikirnya satu-satu ya, coba dulu keterbatasan bandwidth ini kita jadi berapa kecepatan transmisi yang maksimumnya. Kalau Shannon udah ditambah lagi sama noise. Jadi kalau kita tanya yang mana sebenarnya syarat yang lebih ketat ya, Shannon atau Nyquist? Jadi dari segi gangguan yang diasumsikan ya, Shannon itu lebih ketat. Karena dia ada noise yang di apa formulasikan dalam bentuk signal to noise ratio itu terus ada keterbatasan bandwidth yang bisa mengakibatkan interferensi juga. Kalau Nyquist nggak mau tahu soal noise-nya, asumsiin aja bersih, nggak ada noise dulu gitu ya. Nah, keterbatasan bandwidth itu membuat efek limitasi tertentu yang dia coba hitung dan dia coba rumuskan dulu gitu. Jadi sebenarnya Shannon itu lebih lebih keras ya syaratnya. Nah, tapi kecepatan transmisinya dapatnya berapa dalam kasus tertentu ya kita harus tanya bandwidthnya berapa, signal to noise-nya berapa. Kalau signal to noise-nya hancur banget ya, artinya noise-nya terlampau besar dibanding sinyal kita ya, ya kita parah juga tetap ya kecepatan transmisinya nanti jadi rendah ya. Nah, tapi karena kriterianya berbeda ya, ada perbedaan juga terhadap akibatnya kalau kita langgar batasnya. Jadi kalau Nyquist rate itu kalau kita langgar ya, kita katakanlah berusaha transmisiin lebih cepat daripada dua kali bandwidthnya ya, maka yang terjadi kita makan intersimbol interference ya karena proses berpikirnya adalah gimana caranya supaya intersimbol interference itu nol.
Tapi kalau Shannon, channel capacity itu rumusannya agak beda ya. Shannon itu bilang di dalam rumusan channel capacity-nya itu dia bilang kalau kita transmisiin lebih rendah dari channel capacity itu, kita pasti selalu bisa menjamin error kita itu nggak ada. Gimana menjaminnya dia nggak bilang. Dia cuma bilang batasnya itulah. Itu kayak batas kecepatan cahaya gitu ya. Jadi pola berpikirnya Shannon itu kayak pola pola mencari batas fisik kayak Einstein gitu ya. Seberapa cepat sih saya bisa transmisiin lewat channel kalau ada noise, kalau ada bandwidth tertentu gitu ya. Dan Shannon bilang kalau kita langgar itu ya, bisa aja kita paksa ya eh, apa transmisi sinyal yang jauh lebih cepat, tapi yang terjadi adalah error kamu nggak bisa nol. Ya kamu mau melakukan error control, error detection yang paling hebat sekalipun tetap nggak bisa nol. Ya. Tapi kalau kita stay di bawah channel capacity itu, yang rumusnya W log 1 plus SNR itu, kalau kita ada di bawah itu ya, kita bisa dengan berbagai cara dan teknik membuat error itu nol gitu ya. Jadi dia cuma bilang ada kemungkinan error bisa nol. Kalau dipaksa lebih dari channel capacity, apapun yang kita lakukan error nggak bisa nol lagi. Dan kita maunya error tuh rendah, ya maunya sebisa mungkin nol. Kalau Bapak Ibu lihat kurva bit error rate itu ya, yang apa sebagai kriteria tingkat kebaikan sistem. Maka Bapak Ibu lihat misalnya angka 10 pangkat minus 12 ini ya dengan SNR atau bit power yang mungkin sekitar 8 dB atau apa gitu ya. Nah 10 pangkat minus 12 ini angka yang sangat kecil ya. Karena dari 1 triliun bit yang dikirim ya cuma satu yang salah gitu ya. Itu udah nyaris nol lah. Jadi untuk level bit error rate yang di sebelah sini ya kita secara praktis menganggap itu bersih gitu. Ya. Biasanya 10 pangkat minus 3 ke bawah ini udah cukup oke sih. Karena dari 1000 bit berarti satu doang yang salah kalau 10 pangkat minus 3 gitu ya. Tapi berarti ada level kalau sinyal kita terlalu kecil powernya ya di level sebelah sini error kita terlampau gede ya. Kita anggap itu sistemnya nggak bisa dipakai gitu. Terus kita lihat juga jadi tadi kita bahas soal bit error rate ya. Nah, lalu di bit error rate ini ya menunjukkan seberapa bagus sebenarnya jalur transmisi kita dari segi berapa banyak error yang terjadi. Nah, Shannon limit itu bilang kalau kita berusaha transmit di atas lebih cepat dari C, channel capacity itu yang diizinkan oleh formula dia, maka error kita itu jadi nggak bisa nol. Nah, pada kenyataannya sih di semua jalur komunikasi juga nggak ada yang errornya nol tepat gitu ya. Tapi adanya adalah error yang sangat kecil, misalnya 10 pangkat minus 12 gitu ya. Berarti kan dari 1 triliun data cuma satu yang salah ya. Biasanya kalau 10 pangkat minus 3 ke bawah di sini untuk komunikasi digital udah oke juga lah. Jadi dari 1000 bit cuma satu yang salah gitu ya. Tapi kalau di daerah yang sinyalnya terlalu kecil ini SNR-nya terlalu kecil, ini nanti bit error rate-nya bisa besar ya sehingga nggak menguntungkan. Sebenarnya di jalur komunikasi kita walaupun ada error, ada mekanisme di atas physical layer itu di data link ya untuk mendeteksi terus bilang kalau ada error dia minta sebelah sono kirim lagi gitu ya. Jadi kalau jalur kita cukup bersih terus error itu bisa didetek terus selalu bisa minta retransmisi gitu ya kalau ternyata ada error ya kita aman juga jalur kita gitu ya. Tapi secara fisik medium itu ya nggak ada sih yang errornya nol ya tapi bisa dibuat kalau sistem kita cukup bagus error itu sangat rendah ya 10 pangkat minus 12 gitu misalnya ya. Nah Shannon limit itu bilang kalau kita paksa lebih tinggi dari channel capacity, apapun yang kita lakukan, mau powernya segede apa, mau error detection yang sehebat apa, tetap nggak bisa bikin channel kita itu errornya rendah. Itu ya yang dirumuskan secara ajaib oleh Shannon itu tuh. Ya dengan menghitung kalau ada channel interaksinya dengan signal to noise ratio sama bandwidth itu seperti apa ya. Dia ada satu paper yang sangat terkenal ya dari tahun 1948 di mana dia
menerangkan kenapa dia bisa sampai rumus yang semacam itu. Jadi rumusnya singkat ya, kayak rumus-rumus Einstein gitu yang cuman dua tiga huruf gitu ya, tapi menggoncang dunia. Karena abis itu semua orang engineer telekomunikasi itu berusaha mengejar Shannon limit. Ya artinya kalau kita masih jauh dari Shannon limit ya, berarti kita melakukan teknik error detection atau transmisi atau coding atau modulasi apapun kita belum bagus banget karena kita masih jauh dari Shannon limit gitu ya. Artinya Shannon limit itu batas teoritis yang nggak bisa kita lewati. Tapi kalau kita jauh lebih rendah, berarti teknologi kita masih masih jauh bisa kita kembangkan sampai deket banget sama Shannon limit gitu ya. Itu kayak bisa nggak bikin pesawat yang mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Karena kalau udah lewat dari kecepatan cahaya ya Einstein bilang nggak bisa. Tapi kita masih jauh banget nih dari kecepatan cahaya ya. Berarti masih bisa ya dikebut lagi gitu ya. Tapi sesungguhnya kan mendekati kecepatan cahaya juga susahnya setengah mati ya. Akhirnya juga kita tetap cukup jauh ya. Nah, telekomunikasi kita sebenarnya makin lama makin mendekati Shannon limit sih. Tapi Shannon limit itu dipercaya ya memang secara teoritis memang nggak bisa dilewatin gitu ya. Dan apa otak-otak brilian eh 70 tahun yang lalu itu udah memikirkan itu dan menarik garisnya dulu ya. Di sini nih batas kita, terus baru engineer-engineer puluhan tahun kemudian berusaha ngejar garis itu tuh. Ya, jadi yang terjadi bukannya orang bikin metode-metode telekomunikasinya dulu terus lama-lama baru menyadari oh kita ada batas ya, terus kita bisa hitung batasnya bukan gitu. Yang ada adalah ada otak-otak yang sangat brilian, mereka menghitung garis batasnya dulu. Ini di sini nih. Kamu kejar aja habis itu supaya kita bisa mendekati batas-batas itu. Gitu ya. Jadi yang mana yang lebih ketat Shannon atau Nyquist? Shannon lebih ketat ya karena dia secara teoritis mengasumsikan gangguan itu ada yang datang dari bandwidth yang terbatas, ada dari noise. Kalau Nyquist cuman menghitung keterbatasan bandwidth aja, dia asumsinya channelnya bersih, nggak ada noise sama sekali. Which is itu sih di dalam kondisi yang praktis nggak ada ya channel semacam itu. Ya. Nah mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain nggak dari Bapak Ibu yang lain juga? Silakan kalau ada. Pak nanya, Ya, Pak Isan. ini nggak tahu di luar konteks, tapi cuma saya mau make sure aja. Takutnya saya misleading juga. Berarti kan kalau tadi Sinan itu punya batasan limit, tapi penasaran, tapi nggak tahu ini di luar konteks apa enggak. Hmm. Kenapa suara pilot tuh itu tuh memang suaranya tuh kan nggak jelas gitu, Pak? Suara pilot, pilot Iya, pesawat ketika di maksudnya. pesawat gitu. Nah itu tuh ada hubungannya dengan si Sinan itu nggak, Pak? Atau memang misalkan ya udah memang limitnya seperti itu atau teknologi lain? Ya cuman penasaran itu aja sih, Pak. Nah, komunikasi pesawat ya, itu sebenarnya cukup tua ya. Karena kan pesawat-pesawat kita yang modern itu ya kadang-kadang mereka tuh butuh stabilitas ya. Jadi kadang-kadang pakai komponennya udah tua tapi udah teruji karena udah terbang puluhan tahun dan lain sebagainya. Sehingga tuh mereka nggak cepet-cepet ganti ke teknologi terakhir yang dianggap lebih maju karena persoalan safety sih gitu ya. Nah masalahnya juga adalah untuk komunikasi suara channel yang dikasih itu memang sempit karena suara tuh cukup ya. Suara kan ujung-ujungnya adalah telinga kita bandwidthnya berapa. Ya kan telinga kita paling cuma bisa mendengar sampai 20 kilohertz aja gitu ya. Jadi sempit aja juga oke gitu ya. Nah, makanya si Garcia itu dan di lecture notes itu kan ada catatan-catatannya modem telepon itu lambat banget. Ya cuman berapa 56 kbps itu mah dibanding 3G 4G mah itu kayak air netes doang gitu ya, nggak bisa memuaskan dahaga apa-apa gitu ya. Tapi zaman dulu waktu kita punyanya cuman telepon kabel doang ya, terus kabelnya dioptimasi untuk cuman suara doang. Kalau kita tempel modem digital di situ yang transmisi 1010 karena bandwidthnya dioptimasi untuk bandwidth suara doang. Ya dia jadi kecepatan maksimumnya segitu tuh. Karena kan menurut teori Nyquist sama Shannon cuma segitu yang bisa ya. Nah, kalau di pesawat ya supaya bandwidth itu lebih hemat lagi karena pesawat tuh gangguannya banyak ya. Udah dia terbangnya tinggi ya. Terus dia menembus atmosfer yang cukup tebal ya dengan berbagai gangguan cuaca ya.
Terus bandwidthnya cuman diatur hemat-hemat aja ya untuk sinyal audio gitu ya. Nah, jadi kalau dia menghadapi banyak gangguan itu terus powernya kurang ya, karena padahal di pesawat power juga harus hemat dan sebagainya gitu ya. Ya kita rasanya jadi oh kok komunikasinya suaranya kecil gitu. Jadi kayak zaman dulu, nah saya nggak tahu Bapak Ibu masih pernah ngerasain telepon GSM yang 2G nggak gitu ya. Kalau Bapak Ibu pakai telepon kabel ya, telepon kabel digital itu eh, dengan frekuensi sampling yang menghindari aliasing, kuantisasi yang cukup dan lain sebagainya, itu cuman butuh 64 kbps ya. Telepon kabel itu udah jernih, mau pacaran 2 jam, 3 jam sampai berbusa-busa juga suara itu jernih ya nggak apa-apa. Tapi begitu masuk ke GSM ya, GSM itu bandwidthnya lebih kecil, gangguan lebih banyak karena lewat udara ya. Dia harus pakai kompresi suaranya ya. Suara itu tuh dapat jatah lebih kecil bitrate-nya ya, sehingga suara di telepon 2G itu agak beda tuh sama pakai telepon kabel digital gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu biasanya dengar suara orang tertentu cuman lewat telepon kabel digital yang bandwidthnya lebih gede, terus tiba-tiba pindah ke GSM 2G gitu ya. Suara itu bisa terasa ada perubahan terus. Ini bener nggak kamu gitu ya misalnya ya. Karena warna suaranya berubah gitu. Jadi efek-efek bandwidth itu ya, terutama kalau di komunikasi digital memaksa kita punya frekuensi sampling tertentu. Kalau bandwidthnya lebih kecil ya terpaksa samplingnya lebih rendah ya. Terus quantization-nya lebih rendah lagi ya. Terus tadi kan di dalam penjelasannya grup 4 itu dikasih lihat ya bahwa quantization itu adalah jumlah bit yang kita tuh di Sumbuye-nya ada berapa level sinyal gitu ya. Kalau kuantisasi kita makin dikit bitnya, ya kita makin lebar-lebar ya kuantisasinya di Sumbuye. Jadi kita ada pembulatan level sinyal itu basically itu noise tuh. Itu noise yang nggak bisa balik. Kalau sampling, kalau kita mengikuti syarat samplingnya Nyquist ya, terus lebih besar dari 2 kali frekuensi bandwidth sinyal kita, kita bisa balikin efek samplingnya ke analog dengan sempurna kan kita udah belajar ya di sinyal sistem. Tapi yang quantization error itu kita nggak bisa balikin. Idealnya kita mau samplingnya setinggi-tingginya frekuensinya, quantization bitnya sebanyak-banyaknya. Idealnya maunya gitu. Cuman file kita jadi gede ya, sehingga kita nanti waktu kita transmisi file kita itu kita butuh bandwidth yang besar. Pada kenyataannya jalur komunikasi kita bandwidthnya tertentu. Dan terutama untuk jalur-jalur komunikasi kuno yang dioptimasi untuk suara saja, jalurnya kecil banget, tipis gitu ya. Kecuali misalnya pesawat yang sangat modern, sangat baru, terus jalur komunikasinya udah digital ya, pasti suara pilotnya jelas. Ya, cuman kalau pesawatnya udah terbang 20-30 tahun ya, terus pakai teknologi masa lalu gitu ya, yang waktu zaman 2G itu ya suaranya ya gitu-gitu aja. Yang penting safety pesawatnya lancar ya, komunikasi itu asal bisa jalan, komunikasinya ya udah gitu. Kadang ditolerir sih, nggak apa-apa gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Ya Pak, clear Pak. Makasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi, mungkin waktu kita udah mendekati penghujung juga. Kalau ada pertanyaan, tapi siapa tahu ada yang menghadapi permasalahan di tempat kerja atau apa dengan problem telekomunikasi. Mungkin sedikit komentar ya buat Bapak Ibu yang ikut sistem komunikasi digital bacanya Sklar dan ikut jaringan internet dan telekomunikasi baca Garcia gitu ya. Di level chapter awal ini karena sama-sama di physical layer, kira-kira pembahasannya tuh mirip ya. Sama-sama kedua buku itu berusaha menyajikan kenapa komunikasi yang digital lebih unggul daripada yang analog ya. Terus selalu yang muncul adalah oh ya karena kalau datanya digital dia bisa diregenerasi dengan sempurna ya. Dari yang kena noise itu saya bisa bangkitin lagi 1 sama 0 yang perfect. Tapi kalau analog nggak bisa ya. Terus kalau digital lebih mudah melakukan channel coding ya. Itu yang buat error detection, error correction. Nanti kita belajar di chapter-chapter berikutnya ya dengan lebih detail ya. Nah, terus juga melakukan enkripsi ya. Nah, cuman Garcia ini ya lebih lebih kurang sabar ya karena dia materinya lebih banyak ya.
dia kadang-kadang mencampurkan layer-layer tertentu ya, kayak dia bahas soal kompresi juga ya. Padahal kompresi itu biasanya ada di application layer ya, karena seberapa kecil kita mau kompres ukuran file kita sebelum kita transmisi biasanya dikerjainnya di layer aplikasi ya. Terus apa kalau channel apa error detection, error coding itu memang di layer bawah tuh biasanya karena pas kalau kita mau bisa mendetek error pas mau ditransmit itu kita harus selipin codingan tambahan supaya kalau pola tertentu itu matematikanya berubah kita tahu oh ini error gitu. Ya, jadi eh, hal-hal yang dijelasin Garcia itu kadang-kadang bercampur layernya karena dia pengen cepat-cepat menyajikan keseluruhan problem telekomunikasi itu secara sekaligus at least supaya orang yang baca kali punya overview-nya dulu ya problem telekomunikasi kita seperti ini gitu. Kalau yang Sklar buku itu memang di apa tulis untuk di physical layer terutama semua problem-problem dia gitu ya. Jadi dia disiplin aja di layer bawah aja dia punya banyak waktu. Nanti di chapter-chapter berikutnya Sklar itu masuk ke matematika yang lebih lebih basic ya soal bagaimana saya bisa mendeteksi satu atau nol di tengah-tengah noise yang Gaussian noise itu gitu ya. Metode maksimum likelihood itu secara matematik ngapain sehingga saya bisa yakin itu satu, saya bisa yakin itu nol gitu ya. Jadi itu perintilan banget ya di level modulasi tekniknya seperti apa. Kalau Garcia itu sering bicaranya di level yang lebih lebih big picture ya, terus cepet-cepet lompat antar layer gitu ya. Tapi mudah-mudahan karena Bapak Ibu udah bisa ngobrol soal Seven Oscillator, bisa menyadari juga ya kalau kita tuh pindah layer tiba-tiba gitu ya. Ini sebenarnya kita lagi bicarain hal ini karena teknik ini ada di layer ini gitu ya. Lama-lama mungkin kita punya juga sih feeling yang semacam itu. Ya. Nah, saya rasa cukup ya malam ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman at least untuk bagian sesi yang kita baca itu. Minggu depan kita mudah-mudahan normal lagi ya. Jadi yang kelas pagi ada di pagi hari apa bisa melakukan tekstil lagi di apa materi yang berikutnya. Terus yang malam berarti grup yang belum main nanti malam akan bertugas ya untuk sesi materi yang sesi berikutnya juga baca Garcia, baca lecture note, nonton video mestinya cukup sih untuk menjelaskan barang 10 menit gitu. Ya. Oke, kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu. Selamat istirahat, selamat malam.